Masih bersama saya Rahjapa dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Belasan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat meninggal dunia di Tanah Suci karena sakit dan kelelahan. Curi 4 ekor ayam seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Kami akan ajak Anda berkemah sambil main river tubing di Sela Ai, Lombok Tengah. Seorang pemuda bernama Yusran asal Kelurahan Pagesangan Barat ditangkap unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Empenan karena diduga mencuri 4 ekor ayam betet di rumah warga di Kelurahan Taman Sari. Tersangka diringkus atas laporan korban yang mengaku rumahnya dibobol maling dan kehilangan unggas piaraannya. Selain membekuk Yusron, polisi juga menyita 4 ekor ayam betet, sebuah obeng dan senjata tajam sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka masuk ke rumah korban dengan merusak gembok pagar rumah menggunakan obeng dan tang. Tersangka kemudian membawa kabur ayam yang berada di dalam kandang. Pelaku memasuki pekarangan tersebut dengan merusak gembok pintu gerbang menggunakan tang. Jadi setelah masuk, pelaku mengambil 4 ekor ayam. Kemudian pada saat baliknya ketemu dengan korban atau pemilik ayam tersebut. Kemudian dilakukan pengejaran oleh Opsnal dan dilakukan penangkapan di rumahnya pelaku di daerah lingkungan Gubuk Mamben, Kecamatan Pagesangan Timur. Tersangka mengaku mencuri ayam saat sedang mabuk minuman keras. Kenapa sudah mencuri ayam, untuk apa alasannya? Sudah mau jual itu gitu. Jual. Terus untuk apa uangnya? Jual, untuk belanja, untuk di minuman. Minum. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan ribu peserta BPJS program penerima bantuan iuran PBI yang ditanggung pemerintah pusat untuk sementara dinonaktifkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Hal itu dilakukan karena adanya perubahan sistem penyimpanan data dari yang sebelumnya menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Perubahan tersebut mengharuskan seluruh daerah memverifikasi ulang seluruh nama warga yang mendapatkan bantuan pengobatan gratis tersebut. Verifikasi juga untuk menghapus data peserta yang sudah meninggal dunia dan memastikannya agar tepat sasaran. Untuk mempercepat pendataan, Dinas Sosial melibatkan pemerintah desa untuk memastikan data BPJS segera diaktifkan dan dapat digunakan. Khusus untuk yang BPJS PBI, secara nasional ada 7 juta lebih yang dinonaktifkan, yang tidak masuk data DTSN ini se-Indonesia. Lombok Timur dia terkena 95 ribuan. Nah, tapi ada yang anggota BPJS APBD karena dia masuk di DTSN diambil pusat 10 ribuan. Yang semula dibayari oleh APBD diambil pusat karena masuk DTSN, masuk kategori sangat miskin. Dinas Sosial mencatat jumlah warga miskin di Lombok Timur yang mendapatkan bantuan BPJS gratis mencapai 756.000 orang. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Tak hanya kaya dengan destinasi laut dan pegunungan, Pulau Lombok juga banyak menyediakan pilihan wisata di kawasan hutan yang masih alami.
Seperti di wisata alam Sela Ai di Desa Ai Beri, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang menawarkan pemandangan alam yang cantik. Di sini, para pengunjung dapat berkemah di tepi sungai alami dengan pemandangan hutan alam dan air jernih mengalir sepanjang tahun. Jauh dari polusi udara dan hingar-bingar perkotaan, kawasan ini sangat cocok untuk menghilangkan penat dari rutinitas. Bagi pengunjung yang suka tantangan, pengunjung juga dapat menikmati bermain river tubing di aliran sungai sejauh 3 km dengan peralatan yang masih sederhana. Aliran air yang tidak terlalu deras dengan jalur sungai yang tidak banyak bebatuan besar membuat permainan river tubing aman untuk anak-anak maupun orang dewasa. Seru dan airnya juga bersih, jernih, segar. Dan untuk keamanan aman di sini. Batu-batu juga nggak terlalu besar untuk main air. Baru pertama ini Bang, coba? Iya, baru pertama. Dan memicu adrenalin juga Bang ya? Iya, baru tahu saya di Lombok ada kayak gini juga. Untuk menikmati keseruan camping ground di kawasan ini, pengunjung bisa membayar retribusi sebesar Rp5.000 saja per orang. Sementara untuk bermain river tubing, pengunjung dikenai sewa ban mulai Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Selain river tubing juga di sini ada menjadi destinasi wisata kami, ada juga camping ground di sini sudah kami sediakan, ada juga river tubing dan juga ada juga pemandangan seperti batu yang ada di tengah-tengah. Selain berharap menjadi destinasi yang ramai dikunjungi, pengelola juga berharap pemerintah daerah juga memberi dukungan promosi dan pengembangan kawasan demi meningkatkan ekonomi warga sekitar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.